بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimanallah wa iyyakum. Telah kita sebutkan tadi hal-hal yang kita berusaha untuk menghidupkan dan membinanya dalam keluarga. Dalam pembinaan keluarga sakinah, sehingga dengan resep-resep yang tadi aja disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itulah yang akan dapat menghidupkan sebuah keluarga yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu pula ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan dihindari dalam sebuah keluarga. Sebab hal-hal tersebut adalah merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dan menghilangkan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga tersebut, yang dapat menyebabkan datangnya kemurkaan Allah dan mengeluarkan mereka dari al-muttaqin, orang-orang yang disebut sebagai orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada beberapa hal-hal yang kita sebut dengan mufsidat. Faktor-faktor perusak yang dapat menyebabkan keluarga tersebut keluar dari apa yang telah menjadi bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pentingnya kita mengetahui perkara ini agar kemudian kita berusaha untuk menghindarinya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan kemampuan kalian. Maka di antara hal-hal yang harus dijauhkan dari sebuah rumah tangga adalah jangan sampai menjadikan keluarga tersebut dan menjadikan rumah tempat tinggal mereka keadaannya seperti kuburan, yang di sana tidak ada zikrullah, yang di sana tidak dikerjakan salat, dan tidak dibiasakan untuk menghidupkan rumah tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala memberikan pujian kepada rumah-rumah yang di dalamnya disebut nama Allah Jalla wa Ala dan diangkatnya syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah merupakan rumah-rumah yang patut menjadi percontohan bagi kaum mukminin. Di dalam surah An-Nur ayat 36, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Di rumah-rumah yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat dan disebut namanya, di mana mereka bertasbih baik di pagi hari dan di petang hari, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Hendaklah kalian menjadikan dari salat-salat kalian, hendaklah kalian kerjakan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Permukaan bumi ini seluruhnya tempat ibadah, diperbolehkan untuk salat kecuali kuburan. Demikian pula kamar mandi. Maka kuburan bukan tempatnya untuk salat, bukan tempatnya untuk zikrullah. Sehingga jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti keadaan kuburan tersebut, yang kosong dari zikrullah, yang kosong dari salat. Penghuninya tidak menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah senda gurau, bermain-main, tertawa, terbahak-bahak. Maka rumah yang seperti ini adalah rumah-rumah yang dihuni oleh para syaitan, dan keadaannya seperti kuburan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk menjadikan rumah-rumah yang mereka tinggali seperti itu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian selesai mengerjakan salatnya di masjidnya, maka hendaklah dia pulang ke rumah. Lalu kemudian dia menjadikan di rumahnya ada bahagian dari salat yang dikerjakan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di rumahnya itu dari salat yang dia kerjakan
maka di sana terdapat kebaikan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kemudian ada bahagian dari salat yang kita kerjakan untuk kita kerjakan di rumah. Adapun salat-salat yang wajib tetap dikerjakan di masjid. Karena itu adalah merupakan kewajiban bagi kaum lelaki untuk melaksanakan salatul jamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. yakni salatlah kalian bersama dengan kaum muslimin di masjid-masjid mereka secara berjamaah. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salat-salat yang wajib dikerjakan di masjid dikerjakan di masjid. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah setelah dia menyelesaikan salatnya di masjid, mestinya ada dari salat-salat yang akan dia kerjakan, dari salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, hendaklah dia pulang. Lalu kemudian dia menjadikan sebahagian dari salatnya tersebut untuk dia kerjakan di rumah. Apakah itu dari salat-salat rawatib, salat sesudah salatul maghrib, atau setelah salatul isya, atau setelah salat az-zuhur, setelah dia mengerjakan salatul jamaah, ataukah sebelumnya. Yang jelas dari hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan agar ada dari salat yang kita kerjakan untuk kita menghidupkan rumah kita dan tidak menjadikannya seperti kuburan. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum." Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Karena sesungguhnya salat yang terbaik yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Adapun salat yang wajib tentunya dikerjakan di masjid. Namun setelah itu ada kesempatan kita pulang ke rumah, maka Rasulullah SAW lebih menganjurkan agar salat-salat sunnah itu dikerjakan di rumah-rumah, sehingga ada bahagian dari ibadah yang kita kerjakan untuk kita kerjakan di rumah dan tidak menjadikannya sebagai kuburan. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping salat-salat yang sunnah, hendaklah kita senantiasa mengisi rumah kita dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan membaca Al-Qur'anul Karim, membaca suratul Baqarah, atau membaca surah-surah yang lainnya, atau senantiasa berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, membiasakan untuk kita senantiasa menyebutnya di rumah. Ini juga termasuk di antara keutamaan. Berarti kita telah menghidupkan rumah tersebut dengan zikrullah, menjauhkan rumah itu dari syaitan yang akan berusaha menggoda rumah tangga tersebut untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkaru Allahu fihi wal baitil ladzi la yuzkaru Allahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya senantiasa penghuninya berzikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya penghuninya tidak berzikir kepada Allah, keadaannya seperti orang yang hidup dan yang mati. Maka rumah yang sama sekali penghuninya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan mereka seperti orang yang telah mati, yang sudah tidak ada ruh lagi, tidak ada kehidupan dalam rumah tangga itu.
Sebaliknya orang yang senantiasa menghidupkan rumahnya dengan zikrullah, maka keadaannya seperti orang hidup. Sehingga rumah itu memiliki ruh, dan rumah tersebut jauh dari kemiripan seperti kuburan. Sehingga rumah tersebut senantiasa diisi dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya penghuninya membaca suratul Baqarah. Maka di dalam hadis ini keutamaan membaca suratul Baqarah, bahwa surah ini termasuk di antara surah yang dapat menyebabkan syaitan itu lari dari rumah dan dijauhkan dari rumah tangga tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang hendaklah dijauhkan dari rumah kita, yaitu apa yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang jahil, yang mereka tidak merasa bahwa ternyata itu adalah perkara yang dapat menjerumuskan mereka pada kekufuran, kepada kesyirikan, yaitu bergantung kepada benda-benda yang diyakini mendatangkan manfaat dan dapat mencegah dari kemudaratan, mencegah dari bala, menurut anggapan mereka. Seperti sebagian mereka yang menggantungkan jimat-jimat di rumahnya, menggantungkan mantra-mantra di rumahnya, dan percaya kepada benda-benda tertentu yang dapat mengusir pencuri, yang dapat mengusir syaitan, yang pada hakikatnya justru akan meramaikan syaitan untuk tinggal di rumahnya, menjadikan rumahnya rumah syaitan, menjadikan pancingan kepada para syaitan untuk berkumpul di rumahnya, sehingga semakin jauh dari tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada benda-benda tersebut. Apa yang kita dapatkan di rumah-rumah, bahkan rumah-rumah kaum muslimin, di depan rumah itu kadang-kadang sudah ada benda-benda yang aneh. Ada yang bentuknya seperti tanduk, ada yang bentuknya semacam tulisan-tulisan yang tidak bisa difahami, ya, yang ternyata katanya itu bisa mengusir bala, bisa menolak bala, mengusir para pencuri. Ya subhanallah, mana bisa pencuri mempan dengan jimat-jimat yang sama sekali tidak dapat memberikan manfaat tersebut. Mungkin pencurinya tidak bisa masuk karena penjaganya adalah para syaitan. Penjaganya adalah para syaitan. Disebabkan karena dijadikan penghuni rumah tersebut untuk percaya kepada benda-benda itu. Percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada yang mampu menolak kemudaratan. Maka ini adalah perkara syirikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hindari rumah kita untuk percaya kepada hal-hal tersebut. Percaya kepada ucapannya orang-orang yang tidak normal, walaupun mereka menyebut diri mereka paranormal. Jangan percaya kepada para dukun-dukun. Jangan percaya kepada tukang-tukang sihir. Jangan percaya kepada mereka-mereka yang suka menjanjikan hal-hal yang pada hakikatnya menjerumuskan kalian ke dalam jeratan syaitan. Mereka itu adalah para sahabatnya syaitan. Mereka itu telah berkomplotan dengan syaitan. Mungkin dia datang mengajarkan bahwa ini adalah mantra dari saya, di dalamnya berisi jimat yang kalau kamu taruh di depan rumah, maka rumah itu akan selalu mendatangkan berkah dan terhindar dari segala macam malapetaka. Lalu kemudian dia sudah ada perjanjian dengan syaitan. Syaitan melindungi rumahnya. Ya, akan tetapi syaitan itu sendiri telah memberikan pengaruh kepada penghuni rumah tersebut.
dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang lebih parah, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan amalan-amalan saleh yang mereka kerjakan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus amalan-amalan kalian dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari Isa, beliau mengatakan suatu ketika kami memasuki tempatnya Abu Ma'bad Abdullah bin Ukaim al-Juhani. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit sehingga kami pun menjenguknya. Lalu kemudian kami mengatakan kepadanya, "Ala tu'allik syai'a?" Kenapa engkau tidak menggantungkan sesuatu? Mungkin ada hal-hal yang bisa menolak kemudaratan. Qala, lalu kemudian beliau mengatakan, "Al-mautu aqrabu min dzalik." Kematian lebih dekat dari itu. Sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan meyakini bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, maka akan diserahkan kepadanya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari orang yang percaya kepada benda-benda yang digantungkan tersebut. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadits as-sahihah nomor hadis 492 dari hadis Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada 10 orang yang datang kepada beliau dan hendak membaiat beliau. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat 9 orang dari mereka, sedangkan yang satunya beliau tidak membaiatnya. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bayata tis'atan wa tarakna hadha?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau membaiat 9 orang sementara yang satu ini engkau tidak baiat? Mengapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna alaihi tamimah." Dia mempunyai jimat. Lalu kemudian dimasukkanlah tangannya, ya, lalu kemudian ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mempunyai jimat. Dia ambil jimat tersebut lalu kemudian dipatahkan oleh orang itu. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat orang tersebut dan beliau bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk di antara hal yang sangat penting. Membina tauhid anak, membina tauhid keluarga untuk tidak menggantungkan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa yang akan memberikan pertolongan kepada mereka adalah Allah. Yang menolak kemudaratan dari mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Bukan benda-benda tertentu. Ada seorang sahabat, dia mengikat sebuah benang di tangannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, "Untuk apa itu? Gelang yang dia pakai, benang yang dia ikat." Lalu dia mengatakan, "Ini untuk menolak berbagai macam bala dan musibah, menolak penyakit dan yang lain sebagainya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah innahu la yaziduka illa wahna. Law mitta ala hadha wa hiya alayka ma aflahta abadan." Demi Allah, sesungguhnya benda itu tidak akan menambah kamu kecuali engkau semakin lemah. Apabila engkau mati dalam keadaan meyakini hal tersebut, maka engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Percaya kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian termasuk di antara hal-hal yang perlu untuk dijauhkan di rumah kita. Karena itu akan menghalangi adanya tarbiyah, akan menghalangi pendidikan yang kita berusaha membangunnya dalam rumah tangga kita. Adalah permasalahan memasukkan
televisi ke dalam rumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang tidak bisa diingkari, bahwa televisi min akbaril mafasid, termasuk di antara faktor terbesar yang mendatangkan kerusakan dalam rumah tangga. Ini satu hal yang tidak bisa diingkari, bahwa televisi mendatangkan kemudaratan yang sangat besar sekali, memberikan pengaruh kepada anak-anak, memberikan pengaruh kepada istri, memberikan pengaruh kepada seorang pemimpin sebagai suami, sebagai seorang ayah. Maka televisi ini sangat banyak sekali memberikan pengaruh, mendatangkan keburukan, menebarkan berbagai macam virus-virus kemaksiatan di dalam rumah-rumah tangga kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya kita sadar, ya. Seharusnya kita sadar bahwa benda ini tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Mungkin di antara kita ada yang berhujjah, ya, tapi kan di situ masih ada ceramahnya. Ya. Yang ceramah itu siapa? Kemudian setelah ceramah 15 menit iklan. Iklannya sabun Lux. Ya, gambarnya siapa lagi kalau bukan perempuan yang mempertontonkan aurat. Nah, setelah itu iklan apa lagi? Ya. Iklan-iklan apa saja pasti mengumbarkan aurat seorang wanita, mempertontonkan aurat. Ini yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Ini yang kita perlihatkan kepada istri kita. Sedikit banyak kan memberikan pengaruh. Belum lagi acara yang lain. Ya, porsi ceramah itu berapa? Ya, setengah jam. Nah, yang lainnya itu pun sudah disip dengan berbagai macam iklan. Itu pun kita tidak mau tahu apakah kita betul mendapatkan ilmu atau tidak. Nah, setelah itu yang ada adalah sinetron, film, ya, terus macam-macam. Ya, tapi kan ada beritanya, Ustaz. Nah, ini lagi, subhanallah. Apa tidak ada cara lain? Ya. Kan di sana ada koran. Di sana sudah ada internet. Atau mungkin ada radio. Yang bisa dimanfaatkan kalau hanya sekedar untuk mendengarkan berita. Daripada membiarkan anak-anak, istri-istri kita, ya, mereka terbiasa bergaul dengan yang namanya televisi. Subhanallah, tanpa terasa memberikan pengaruh. Ya, anak-anak itu, kenapa mereka pintar bernyanyi? Nyanyinya bukan nyanyi biasa, nyanyi cinta misalnya. Ya, joget. Dari mana? Ya, kemarin nonton di televisi acara ini misalnya. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan bahwa yang namanya anak-anak itu sangat mudah untuk meniru sesuatu. Apa yang dia lihat di hadapannya, itu yang akan dia tiru. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya benda ini, wallahul musta'an, termasuk di antara taghutnya zaman ini, yang dapat merusak sekian banyak dari kaum muslimin, dan tidak mendatangkan kebaikan. Kalaulah dikatakan mendatangkan kebaikan, mana yang lebih besar dampaknya? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang judi, tentang khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan bahwa pada perjudian dan khamr itu terdapat dosa yang sangat besar, tapi ada manfaatnya untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dalam artian, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, apabila ada sesuatu yang ada manfaat dari satu sisi, namun mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka itu diharamkan oleh syariat, diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Rasulnya, pasti terhadap sesuatu yang diharamkan itu, di sana akan terdapat kemudaratan yang 100%, ataukah kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sekarang kita kembalikan pada diri kita. Tanyakan kepada hati nurani, apakah ada manfaatnya tatkala kita masukkan televisi ke dalam rumah kita? Tanyakan pada diri kita. Ya.
Allah Subhanahu wa taala akan bertanggung jawab kepada kita sekalian nanti di akhirat. Mereka akan mempertanyakan bagaimana pendidikan kita kepada keluarga kita ketika kita masukkan televisi. Berarti kita membiarkan anak-anak kita mereka belajar dari seorang ustadz yang namanya televisi. Nah, dari situlah mereka terdidik. Dari situlah mereka membina watak mereka, tabiat mereka, kebiasaan mereka, akhlak, akidah. Semua ada di situ. Subhanallah. Dan orang tua bertanggung jawab dalam hal ini. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama memberikan nasihat dan sering-seringnya mereka menyampaikan nasihat masalah ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam salah satu fatwa beliau dari Fatawa Al-Haram An-Nabawi, dari kaset ini saya transkrip kaset yang ke-31, slide yang pertama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya oleh seseorang, dia mengatakan, "Indi tilfazun fil bait." Saya punya televisi di rumah. "Wala usyahidu fihi al-muharramat, walakinna auladi yushahiduna fihi aflam kartun faqat." Dan saya tidak pernah menonton hal-hal yang diharamkan. Ingat, pertanyaan ini berasal dari Arab Saudi ya. Ya bisa dibedakan acara-acara dari televisi Arab Saudi dengan acara-acara di televisi di tanah air kita ini. Nah, ya, dia mengatakan saya tidak pernah menonton yang diharamkan. Walakinna auladi, akan tetapi anak-anak saya mereka suka menyaksikan film-film kartun saja. Nah, entah apa film kartun di Saudi itu, saya tidak mengerti. Ya kalau film kartun di Indonesia ini apa? Shinchan, ya, yang dikenal sebagai anak yang nakal, yang suka durhaka kepada orang tuanya. Nah, apalagi Doraemon yang dikenal mampu mendatangkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, sehingga kalau temannya dalam kondisi membutuhkan sesuatu, bukan berdoa kepada Allah, tapi minta kepada Doraemon, tawakalnya kepada si Doraemon. Nah, film apa lagi? Film kartunnya rakyat yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Nah, saya sudah nggak tahu kalau ada yang lain, ya, kurang masyhur mungkin. Nah, walhasil ada lagi yang lain, yang subhanallah tanpa terasa membina mental seseorang, membina akidah seseorang. Ya, apa jadinya kalau seorang anak ketika dia berjalan, lalu di dekatnya ada seorang wanita berhijab, jilbabnya warna hitam, lalu dia lari, hantu. Nah, dari mana dia ketahui bahwa model seperti itu hantu? Dari mana? Biasanya, ya dari mungkin ada film-film horor, mungkin ada sinetron horor yang menggambarkan kalau hitam itu hantu. Iya kan? Memberikan pengaruh. Nah, ini sebagian kecil yang kita sebutkan. Ya, orang-orang yang terbiasa dengan televisi, ya tentu lebih mengetahui lebih banyak lagi. Coba bayangkan, kalau sudah nonton televisi, tafakur sendirian, apa faedahnya ya? Nonton sinetron misalnya. Selesai nonton sinetron, berpikir, apa faedahnya? Pikirkan sendiri. Nah, dibanding kalau kemudian waktu berapa jam itu yang dihabiskan. Kalau subhanallah dia menghabiskan waktunya membaca Al-Quran Karim. Man qara'a harfan min kitabillahi subhanahu wa ta'ala falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kali melakukan kebaikan. 10 kali melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, berarti kalau kita membaca sepanjang waktu itu, baca Quran 1 juz saja, sudah berapa besar pahala yang kita berikan. Nonton sinetron, ada pahala? Pahala apa yang didapatkan?
Yang didapatkan paha bukan pahala. Ya. Nah, melihat aurat orang, Allahul musta'an. Kata Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, nasihati likulli muslim. Nasihatku untuk setiap muslim. Ayyatajannabat tilfaz wa idkhalahu baitah. Hendaklah dia menjauhi televisi. Lalu dia masukkan ke dalam rumahnya. La siyama ma'a wujudid dushush. Terlebih lagi kalau televisinya disertai dengan parabola. Nah, kalau sekarang bukan parabola lagi. Apa itu? Televisi kabel. Atau apalagi Indovision. Apa sih namanya itu? Saya kurang tahu juga. Subhanallah. Atau yang lain-lainnya. Subhanallah. Mau nonton apa saja. Film. Ada acara film semuanya. Iya kan? Ada olahraga. Senang olahraga semuanya sepanjang waktu. Dihabiskan waktu kita bersama dengan ustadz televisi. Nah, ustadznya televisi. Karena dia akan terdidik dari situ. Mendapatkan info berita dari situ. Ya. Belajar watak, tabiat, semuanya dari situ. Allahul musta'an. Kata beliau, memasukkan televisi, lalu disertai lagi dengan ad-dushush, dengan parabola. Allati hiya kas-saratan fil ummah. Ini kedudukannya seperti penyakit kanker pada umat ini. Wala yaqtasiru syarruha ala sahibil bait, bal tantashiru ila ma haulah. Bahkan kejahatannya itu, keburukannya, tidak hanya dirasakan oleh penghuni rumah, bahkan menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sekarang ini mungkin ada jenis televisi yang bisa disambung-sambung ya ke tetangga-tetangga, iya kan? Nah, jadi menyebar kepada yang lain. Fanasihati likulli muslim nasihatan akhawiyah, kata beliau. Nasihatku kepada setiap muslim, nasihat persaudaraan, ayyatajannaba idkhalat televisiun fi baitih. Hendaklah dia menjauhi untuk memasukkan televisi ke dalam rumahnya. Li'annahu yaslamu wa yaslamu ahluh. Karena dia akan selamat dan akan selamat pula keluarganya. Wa huwa la yadri fala'allahu al-yawma yumkinuhu an yusaytir ala nafsihi wa ala ahlihi walakinnahu ghadan la yatamakkan. Dia tidak tahu. Mungkin saja pada hari ini dia bisa mengatur anak-anaknya. Dia bisa mengatur keluarganya. Kamu jangan nonton ini. Kamu nonton berita saja, misalnya. Mungkin pada awalnya dia bisa mengatur. Tapi keesokan harinya dia tidak mampu. Apalagi kalau orang tuanya sibuk, ya. Orang tuanya sibuk pergi, ya sudah, dia membuka acara apa saja yang dia inginkan. Naam. Yughlaq aw yamut fayarithu ahluhu. Nah, mungkin dia telah tiada, dia mati, lalu kemudian diwarisi oleh keluarga yang berikutnya dari setelahnya. Wa yakunu kullu imri'in ra'awhu wa huwa muharram yakunu lahu nasibun min ithmi. Sehingga setiap orang yang mereka melihat televisi tersebut dalam keadaan itu diharamkan, maka yang meninggal itu punya bahagian dari dosanya karena dia yang memasukkan televisi itu ke dalam rumahnya. Li'annahu huwa alladhi yatasabbabu fi jalbihi ila al-bait. Karena dia yang menjadi penyebab memasukkan televisi itu ke dalam rumahnya. Fa nasihati li ikhwani alla yaqtanu hadha. Maka nasihatku kepada saudara-saudaraku, janganlah mereka mengiqtina. Iqtina itu memelihara atau menyimpan televisi dalam rumah. Walhamdulillah al-akhbar mawjuda fi ghairi tilfaz. Kata beliau, alhamdulillah, berita-berita banyak dari selain televisi. Ada di radio, ya, hadis-hadis Nabi kita bisa dengarkan dari radio, nasihat-nasihat Al-Quran juga dari radio, walaupun tidak dengan televisi. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa televisi tersebut justru mendatangkan kemudaratan yang sangat besar sekali dampaknya. Ada satu faedah pengalaman ketika saya masih berada di Yaman, di negeri Sabah pada waktu itu. Waktu itu saya sedang berjalan dari kota namanya Mujamma mau menuju ke Ma'had di Ma'rib. Lalu ana naik angkot, ya. Angkotnya Yaman itu seperti apa itu? Mobil yang apa sih namanya di sini? Yang kabinnya 2, terus belakang itu terbuka.
Nah, artinya di dalam supir, kemudian di belakangnya masih ada biasanya dipakai orang-orang untuk kerja, ya. Mobil apa itu namanya? Hah? Pick up tapi ada yang di dalam. Hah? Ya, yang 2 kabin itu. Nah. Kalau di dalam lebih mahal bayarnya tentunya ya. Jadi saya milih di luar aja. Nah, berdiri bersama dengan penduduk Yaman, orang-orang yang ikut naik angkot di situ. Nah, ketika itu di samping ana ada orang Badu. Orang pedalaman ya. Yang namanya di daerah Ma'rib itu kebanyakan orang-orang Badu, orang-orang Badui, dikenal keras. Ya, mereka dulu tidak mengenal yang namanya televisi, bahkan listrik belum masuk ke sana. Lalu kemudian ada seorang anak muda, dia membawa sesuatu yang terbungkus besar. Masukkan ke dalam, dinaikkan ke dalam mobil tersebut. Lalu di tengah perjalanan orang Badui ini pun bertanya kepada anak muda ini, "Apa ini?" Ya, "Apa ini dalam?" "Ya, sunduk," katanya. Ya. "Apa? Dalam sunduk itu apa? Dalam kotak itu apa?" Dengan malu-malu akhirnya anak muda ini mengatakan, "Ada tilfaz, televisi." Nah, maka komentar dari orang Badui ini tidak pernah belajar, tidak pernah mengenal yang namanya menuntut ilmu. Tapi dengan fitrahnya dia menjawab, ya. Ketika dia mengetahui bahwa itu televisi, dia mengatakan, "Hadzal ladzi kharrabal Yaman." Ini yang menyebabkan Yaman menjadi rusak. Bayangkan. Ini yang menjadi penyebabnya Yaman itu menjadi rusak. Nah, dia tahu. Dengan fitrahnya dia mengucapkan itu. Dia bukan seorang talibul ilm. Berasal dari pedalaman. Ya. Ketika mengetahui bahwa itu televisi, dia sudah bisa menyikapi bahwa ini negatif. Ya. Bahwa ini adalah hal yang sangat negatif sekali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Seharusnya yang seperti ini bukan sesuatu yang diikhtilafkan. Ya. Karena melihat dari kondisi, walaupun kita menghukumi hukum asal televisi gak bisa dihukumi haram, tapi tergantung dari acaranya. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mungkin suatu saat ketika ada televisi yang di sana dia menyiarkan khusus tentang syariat Islam. Ya, berita-berita tentang Islam, tentang syariat Islam, undang-undang dalam Islam, yang di sana tidak ada mukhalafat, tidak ada penyelesaian terhadap syariat, kata beliau, mungkin saya tidak akan mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh, bahkan saya mengatakan itu wajib. Ya. Itu adalah suatu hal yang wajib demi untuk menyampaikan syariat Islam. Akan tetapi barakallahu fikum, kita melihat kondisi sekarang ini, ya, berapa banyak stasiun televisi. Nah, cukup di Balikpapan ini saja, berapa stasiun televisi yang masuk ke daerah kita, subhanallah. Lalu kemudian adakah dari sana yang menyebarkan syiar Islam? Nah, kalaupun dikatakan ada, sangat minim sekali. Seperti yang kita sebutkan, ad-darar akbar minan nafa'. Kemudaratannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allahul musta'an. Kemudian juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara penyebab yang dapat menyebabkan menyebarnya syaitan masuk ke dalam rumah dan menjauhkan kaum muslimin dari zikrullah adalah membiasakan memutar musik-musik dan nyanyian-nyanyian di dalam rumah. Ya. Setiap hari yang didengarkan irama, kadang-kadang dangdut, kadang-kadang pop, ya. Kadang-kadang ini dan itu. Itu yang menjadi zikirnya setiap hari. Allahul musta'an. Ya, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan tentang masalah nyanyian ini, tentang masalah musik. Beliau mengatakan la yakunanna min akhir ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di akhir zaman ini satu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra untuk kaum lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan al-ma'azif. Yang dimaksud al-ma'azif adalah alat-alat musik
segala bentuk alat musik sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini sebagaimana antum ketahui telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahkan daurah khusus menjelaskan tentang diharamkannya musik dan nyanyian ini. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita membiasakan keluarga kita untuk terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan yang namanya thalabul ilm, menuntut ilmu, ya. Karena mungkin ada yang mengatakan, wah, kalau nggak ada televisi rasanya sepi rumah, tidak ada kehidupan. Ya subhanallah, terbalik keadaan. Yang semestinya tidak ada kehidupan kalau tidak ada zikrullah. Ini tidak ada kehidupan kalau tidak ada televisi. Saya nggak bisa hidup kalau nggak pakai televisi. Ya subhanallah. Dahulu orang-orang juga nggak punya televisi. Dan mereka juga bisa hidup. Kalian juga adalah merupakan akibat dari orang-orang yang dahulu yang mereka tidak punya televisi. Ya, kalau mereka tidak bisa hidup, kalian nggak ada semua ini. Menunjukkan bahwa hal yang demikian tidak memudaratkan, walhamdulillah, dan telah dicoba oleh mereka-mereka yang berusaha meninggalkan berbagai macam kemungkaran ini, dan alhamdulillah mereka nikmat dengan yang lain. Mereka nikmat dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Wah, masa baca Quran terus? Masa zikrullah terus? Ya, subhanallah, nggak adakah kegiatan-kegiatan yang lain? Banyak kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Olahraga, ya. Naam, mendengarkan radio, alhamdulillah, yang bermanfaat tentunya. Mendengarkan ta'lim, mendengarkan kajian, hafal hadis, hafal ayat, hafal Quran. Itu jauh lebih bermanfaat. Dan itu subhanallah, ya, terasa hari-hari kita itu penuh dengan barakah, ya. Bandingkan dengan orang yang setiap hari dia tidak punya jadwal kehidupan. Maksudnya jadwal kegiatan setiap hari. Ya, sehingga yang dia isi setiap hari nonton video, televisi, terus seperti itu, bermain, tak apa yang mereka buat. Berbeda keadaannya dengan seorang yang menyibukkan diri hafal Quran, hafal hadis, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, membantu orang lain apabila mereka membutuhkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang seperti ini merasa hidupnya itu berarti, bermanfaat. Dia merasa alhamdulillah, apa yang dilakukan hari ini memberikan manfaat bagi dirinya, demikian pula bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan itu sangat terasa. Sehingga orang-orang seperti ini tuh merasakan bahwa waktu berjalan itu tanpa terasa, subhanallah. Berbeda dengan keadaan yang mereka tidak terbiasa dengan zikrullah, itu kesehariannya sumpek, ya. Nonton, setelah nonton apa? Apa faedahnya? Bisa disimpulkan? Tak bisa sama sekali. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tayaqqadu. Ya, hendaklah kita sadar. Nah, jadikan televisi itu sebagai musuh kita yang harus kita perangi. Ya, keluarkan dari rumah. Nah, lalu gimana? Dijual? Jangan jual kepada kaum muslimin. Ya. Karena menjual kepada kaum muslimin berarti menolong dia untuk melakukan hal yang sama. Nah, para ulama ada yang mengatakan jual kepada orang-orang kafir. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan dijual kepada orang-orang kafir saja. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang saya kira penting untuk kita sampaikan pada pertemuan kita di hari ini. Dan tentunya apa yang kita jelaskan masih banyak kekurangannya. Dan yang sempurna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, sebagaimana yang sering kita sebutkan, ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau seluruhnya, jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini, demikian pula di siang hari tadi dan di pagi hari, memberikan manfaat dan tambahan iman kepada kita sekalian, terkhusus untuk diri saya sendiri, dan tidak ada yang ma'sum kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di saat menikah saya tidak memperhatikan tentang kriteria yang dimaksud.
Nah, ini berarti termasuk kelompok yang sudah terlanjur, ya. Nah, alhasil saya sangat kerepotan dalam membimbingnya. Akan tetapi pada diri istri saya ada kemauan untuk berubah. Walhamdulillah. Namun dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Apalagi bacaan-bacaan dalam sholat. Dan istri saya berkata, ini kesalahan pada orang tua saya yang tidak pernah menganjurkan untuk belajar agama di waktu masih kecil. Lalu bagaimana tanggung jawab seorang suami yang menerima dengan keadaan tersebut? Yang pertama, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, khususnya kepada yang bertanya ini, walhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan seorang istri yang mau sadar tatkala dia dalam keadaan lalai, yang ingin bertobat ketika dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa, yang ingin berusaha memperbaiki diri ketika sebelumnya dia menyadari keburukannya. Maka ini menunjukkan bahwa pada istri yang bertanya memiliki kebaikan insyaallah taala. Sehingga hendaklah berusaha. Mulai dari awal kemudian kita berusaha saling ta'awun sebagaimana kita sebutkan. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, usahakan belajar. Ya, kalau suami tidak mampu mengajar, ya cari siapa yang bisa mengajar. Mungkin dari tetangganya ada yang bisa, ya, yang salihah yang bisa mendidiknya. Maka yang namanya menuntut ilmu tidak ada batasan umur. Maka walaupun dalam kondisi tua, tetaplah ya untuk selalu membiasakan diri belajar. Kalaupun terus berusaha untuk belajar, tapi mentok terus, nggak bisa terus. Ya alhamdulillah sudah ada usaha. Dan usaha itu insyaallah taala akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas suami tetap bertanggung jawab, dia berusaha untuk bersama-sama dengan istrinya untuk memperbaiki diri. Apa yang telah lalu sudahlah dilupakan dan kemudian berjalan ke depan melihat masa depan yang insyaallah taala itu jauh lebih baik apabila mereka berusaha membina dengan taqwa Allah tabaraka wa taala. Bagaimana Ustaz hukum pernikahan pasangan yang orang tua istrinya tidak mengetahui kalau anak putrinya telah menikah? Hal ini terjadi karena orang tua wanita tersebut minta jujuran puluhan juta. Sementara keluarga laki-laki tidak setuju. Maka larilah wanita itu mendatangi laki-laki calon suaminya. Kemudian menikah tanpa restu orang tua dan keluarganya. Sahkah pernikahan itu? Perlukah dibujuk orang tua wanita tersebut agar mereka menikahkan anaknya dengan penuh restu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan dan tidak sah yang namanya pernikahan kecuali dengan wali. Maka hadis ini menjelaskan bahwa di antara syarat pernikahan harus dengan adanya wali. Apakah orang tua dalam hal ini bapaknya wanita tersebut ataukah saudara-saudaranya laki-laki ataukah paman-pamannya yang akan bertindak sebagai wali dalam menikahkan wanita tersebut. Kalau tidak maka tidak sah. Ya, kalau tidak maka yang demikian ini tidak sah hukumnya. Nah, sehingga apabila telah dilakukan hal yang seperti ini maka hendaklah diperbaharui pernikahannya tersebut. Hendaklah diperbaharui pernikahannya. Nah, terkecuali kalau misalnya ya orang tuanya berusaha untuk terus menahan, ya. Dia sengaja anaknya terus tidak ingin dinikahkan. Ada orang datang mau menikah, ditahan. Tak boleh nikah. Lalu kemudian mahar jadikan sebagai alasan. Nah, tidak melihat dari sisi ketakwaan seorang, tapi dilihat dari sisi dunianya. Maka kalau demikian keadaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in istajaru fasultan waliyyu man la waliyalah. Serahkan kepada pemerintah. Ya. Serahkan kepada pemerintah, pemerintah yang menikahkan. Nah, maka sultan pemerintah itulah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. Tidak ada wali secara hakikat atau tidak ada wali secara hukum. Dalam artian
walinya tidak ada yang menikahkan dia. Nah, dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, maka minta tolong pada penguasa. Ya, apabila dia menikah dan benar-benar berasal dari perwakilan penguasa, maka pernikahannya sah insyaallah taala. Pernikahannya sah. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan apakah pernikahan mereka itu terjadi dalam keadaan tercatat ya di pemerintahan, dalam artian pemerintah betul-betul ada perwakilan dari mereka yang akan menikahkan. Dalam hal ini mungkin imam ya atau dari departemen agama yang resmi, maka yang demikian menjadi sah. Nah, tapi kalau tidak, bukan melalui pemerintah juga, tanpa ada wali, lalu siapa yang nikahkan? Nah, nikah sirri. Ya, yang ini yang tidak diperbolehkan. Maka barakallahu fikum, tempuh dulu cara yang pertama, yaitu wali. Kalau kemudian wali sengaja mencari alasan seperti yang disebutkan tadi, jujurannya terlalu tinggi, ya, dan atau dengan alasan-alasan yang tidak syar'i, maka tempuh dengan cara menyampaikan itu kepada pemerintah, maka pemerintah yang akan memberikan keputusan. Nah, apakah seorang membiarkan istrinya kerja di luar lalu suami itu disebut dayuth? Apakah dayuth itu? Nah, ini mungkin pertanyaan yang diajukan sebelum pembahasannya. Telah kita sebutkan tadi bahwa dayuth adalah orang yang tidak peduli kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, tidak punya rasa kecemburuan. Bolehkah kita menyolatkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang menelantarkan orang tuanya di saat tua, tidak memberi makan dan sebagainya, membiarkannya? Bagaimana pendapat Ustaz tentang anak yang seperti ini? Anak seperti ini al-aqu walidayh, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dan hukumnya adalah dosa besar. Sehingga kalau dia mati tetap statusnya sebagai seorang muslim, dan setiap jenazah yang berstatus sebagai seorang muslim tetap disolati. Ya, bagaimanapun kematiannya, bagaimanapun jahatnya dia. Dia mati bunuh diri, dia mati karena bermaksiat, dia mati karena durhaka kepada orang tua. Selama dia statusnya sebagai muslim, maka tetap dianjurkan untuk disolati. Bahkan termasuk di antara fardu kifayah. Termasuk di antara fardu kifayah. Hanya saja orang-orang yang terpandang, ya misalnya orang itu ditokohkan di sebuah masyarakat, nah, yang apabila dia melakukan suatu perbuatan akan menjadi contoh bagi masyarakatnya, maka para ulama menyebutkan orang yang seperti ini perlu untuk memberikan contoh. Dia tidak menyolati orang tersebut agar kemudian orang-orang yang lain meninggalkan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu tadi. Ana ingin minta nasihat dari antum, bagaimana saya harus bersikap pada istri yang kadang membuat jengkel, kadang ingin mengajak bercerai, tapi ana ingatkan dengan sabar. Nanti akan ada hari kita dibangkitkan, ya, hari perhitungan, yaumul hisab. Ketika ana mau belajar, terkadang ini urusi anakmu dulu, ya. Nah, ini berarti tidak ada ta'awun, ya. Tidak ada saling tolong-menolong untuk saling memberikan manfaat. Dan seorang suami ketika menghadapi istri yang seperti ini, ya sabar. Yang pertama, karena itu telah menjadi pilihannya. Dan yang kedua, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Bagaimanapun seorang berusaha, akan tapi jika Allah menghendaki lain, maka yang terjadi adalah yang lain. Oleh karena itu, istri Nabi Nuh tidak terselamatkan. Istri Nabi Lut tidak terselamatkan, tidak mengikuti suaminya. Nah, sebaliknya, di tengah-tengah kekerasan Fir'aun dan kesombongan Fir'aun, istrinya seorang muslimah, mukminah. Itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang
menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Namun kewajiban bagi seorang suami adalah berusaha. Berusaha untuk meninggalkan segala kemungkaran yang terjadi dalam keluarganya. Nah, ya. Maka nasihati dengan cara yang baik. Nah, nasihati dengan cara yang baik. Lah gimana kalau misalnya dia terus ngajak tengkar, bahkan dia yang nantang untuk cerai. Ayo cerai. Berani enggak? Nah, sekarang kembalikan kepada suami. Masih butuh enggak? Kalau sudah tidak butuh, ya sudah. Ceraikan saja. Nah, tapi selama dia masih butuh, ya sabar menghadapi kondisi seperti itu. Nah, pernah ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yada lamis." Wahai Rasulullah, istriku ini itu dia tidak pernah menolak tangan orang yang menyentuhnya. Bisa difahami maksudnya, bahwa istrinya ini suka berbuat serong, suka berzina. Nah, tidak menolak setiap tangan yang menyentuh dia. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, tinggalkan dia, cerai maksudnya. Tapi ya Rasulullah, saya masih membutuhkannya. Nah, kalau begitu tahan. Ya. Karena kamu masih membutuhkan, ya sudah. Nah, sabar dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kecuali kalau antum sudah tidak membutuhkan, dan apalagi dia yang lebih utama menantang, ya dijawab saja tantangannya. Nah, apabila ada seorang pemuda yang sudah tidak punya orang tua, maka siapa yang paling bertanggung jawab menasihati, membimbingnya, dan beri nafkah? Apa kedudukan orang yang ditanggung jawab tersebut seperti kedudukan kedua orang tuanya? Ya siapa saja, mungkin ada keluarganya yang lain. Ya. Atau siapa saja yang ingin bertanggung jawab untuk memelihara anak muda tersebut. Dan yang memberi nasihat masing-masing bertanggung jawab. Kalau dia punya teman wajib untuk memberi nasihat kepada sahabatnya tersebut. Kalau dia sebagai kakak memberikan nasihat kepada adiknya, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika seorang yang berilmu berdakwah mengatakan suatu hukumnya haram tapi diam-diam ia melanggarnya? Ya tentu ini adalah suatu hal yang diharamkan. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Alangkah besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian ucapkan namun kalian sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi ya sudah tidak berdakwah ya dan tambah lagi dia melakukan sesuatu yang haram, ini keharamannya bertingkat. Ya. Ini keharamannya bertingkat. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita tahu di depan kita ini ada kemungkaran. Mau negur, aduh gimana, saya sendiri masih melakukan. Ya. Saya sendiri masih melakukan. Gimana? Ditegur enggak? Tegur. Nah, tegur dia. Kita hanya mendapatkan satu kesalahan, yaitu apa? Karena dia melakukan sesuatu yang dia perintahkan pada orang, dia larang, sementara dia sendiri melakukannya. Nah, dia satu kesalahan. Tapi kalau dia tidak menegurnya, dua kesalahan. Dia sudah dia sudah melakukan pelanggaran itu, tambah lagi dia tidak melarang orang lain, mencegah dari kemungkaran. Jadi kesalahannya malah berlipat. Bagaimana orang yang melakukan dosa maksiat dan terus melakukannya padahal dia orang berilmu dan mengetahui hukumnya, tapi dia malah ingin ada orang yang mengingatkannya dan minta dalil yang sudah dia mengetahuinya. Ya, alim itu seorang yang berilmu, Allahul Musta'an. Dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kadang-kadang ada seorang berilmu yang memanfaatkan ilmunya, akan tapi ada juga seorang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran, tapi dengan hawa nafsunya mereka meninggalkan kebenaran tersebut dan lebih memilih kesesatan. Maka orang yang seperti ini dia nasihati dengan cara yang baik. Dan apabila tidak mendengarkan nasihat, maka tinggalkan dia dan pelihara diri kalian sendiri.
Ana bermaksud berpoligami, istri ana sudah setuju. Bagus ini. Dan wanitanya juga setuju. Lebih bagus lagi. Yang jadi masalah ialah orang tua, wali wanita tersebut tidak setuju. Dikarenakan status ana yang sudah beristri, bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Apakah ana urungkan niat ana atau bagaimana? Ya cari yang lain yang setuju. Ya. Cari yang lain yang wanitanya setuju, orang tuanya juga setuju. Ya. Tapi kalau orang tuanya dikenal tidak senang dengan syariat poligami dan dia menolak karena itu, sampaikan pada penguasa, mungkin ada penguasa yang mau menikahkan antum. Nah, salat sunnah 2 rakaat pada malam pertama dengan suara dijaharkan atau disirkan. Boleh dijaharkan. Boleh juga disirkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjaharkan seperti pada saat beliau mengimami salat di belakangnya Hudzaifah, beliau membaca suratul Baqarah, An-Nisa, Ali Imran yang didengarkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala menunjukkan bahwa beliau menjaharkan. Bagaimana posisinya, sejajar atau tidak? Ya, kalau dalam salat makmumnya satu orang maka sejajar. Makmum berdiri di sebelah kanan, sejajar dengan posisi imam dan tidak di belakang. Yang membaca doa sebelum jima, suami saja atau suami istri? Suami saja. Karena hadis itu menyebutkan apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya yang memegang ubun-ubun dan dibacakan doa, apakah suami saja? Ya, suami saja. Istri itu masih pemalu, ya. Masa nyuruh megang ubun-ubun orang yang masih terasa asing bagi dia? Itu pertama kali pertemuan. Nah, kalau laki-laki kan biasanya malunya lebih kurang. Ya, sehingga setelah akad masuk megang ubun-ubun satu hal yang biasa. Nah, walaupun ini menyebabkan bulu kuduk merinding, ya. Nah, akan tetapi ya lebih berani dibandingkan dengan wanita. Maka yang memegang wanita. Oleh karena itu beli onta, ontanya tidak perlu megang ubun-ubun. Yang membelinya, ya. Nah, bolehkah mengancam istri bahwa dia akan diceraikan dalam rangka untuk mendidik dan memberikan pelajaran? Boleh. Ya. Nah, apakah dalam rangka untuk mendidik atau karena sudah bosan atau sudah tidak berhasrat lagi? Ya. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, yang dikenal sebagai sahabat yang suka menikah dan suka menceraikan. Apakah sulitnya menundukkan pandangan bagi seorang suami bisa dijadikan alasan untuk menikah lagi? Iya, boleh. Ya. Boleh dijadikan alasan. Tapi tentu harus mengetahui dampak-dampaknya. Jadi kalau seorang poligami itu jangan yang dipikir enaknya saja. Tapi antum harus bersiap bertanggung jawab untuk hal-hal yang lainnya. Seperti yang kita sebutkan, bahwa seorang suami harus berani di hadapan istri pertamanya. Nah, sebab kalau jadi penakut, ini bahaya. Dia berani untuk berpoligami, tapi poligami sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh yang pertama. Ya, sehingga karena tidak ingin diketahui oleh yang pertama, maka dia pun tidak pernah datang di malam hari, tidak memberikan malamnya kepada yang kedua. Ya, malam-malamnya semua yang pertama. Ya, yang pertamanya santai saja menyangka bahwa suaminya ini tidak punya simpanan yang lain. Siang hari mungkin istirahat, baru dia ke yang kedua. Nah, makanya tidak adil. Harus menjadi seorang laki-laki pemberani di hadapan suami, di hadapan istrinya. Nah, sehingga konsekuensinya dia harus bersikap adil. Kalau di sini sehari, di sana sehari. Kalau di sini 3 hari, sana 3 hari. Sini sepekan, sana sepekan. Kalau tidak, nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan miring. Nah, karena tidak bersikap adil kepada keluarganya. Nah,
Demikian pula dalam hal nafkah, ya, dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga juga harus bersikap adil. Nah, maka hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan. Demikian pula dalam hal safar. Nah, karena safar itu statusnya seperti hadiah. Nah, statusnya seperti hadiah. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak safar dengan salah seorang istrinya, itu diundi terlebih dahulu. Ya, itu pertama kali tentunya. Kalau misalnya seorang istrinya 4, pertama kali dia ingin safar, pertama harus diundi. Nah, yang pertama keluar itulah yang bersama dengan suaminya ketika safar. Yang kedua berikutnya terus, ya. Seperti itu, yang berikutnya nanti ya tinggal mengikuti aturan sebelumnya. Nah, harus bersikap adil, kecuali kalau yang satunya menggugurkan, ya. Misalnya kadang-kadang ada wanita nggak kuat, ya, naik mobil sedikit saja sudah nggak kuat, pusing dan lain sebagainya, maka uzur, ya, dia sendiri menjatuhkan haknya, maka ma'dzur dalam hal ini. Bagaimana sikap suami yang sudah menasihati istri dan anak wanitanya agar berpakaian sesuai dengan syariat, namun mereka belum mau? Dan apakah kewajiban suami sudah gugur dengan nasihat yang telah disampaikan? Ya, kewajiban kita memberikan nasihat, tapi nasihat dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang memaksakan itu adalah suatu hal yang memudaratkan. Nah, kadang-kadang mungkin di antara kita yang dahulu tidak pernah ngaji, tidak mengerti yang namanya syariat Islam, yang menikah, kemudian menikah seperti pernikahan yang lainnya secara umum. Setelah kita menikah baru mengetahui, ternyata ini diperintahkan, ini diwajibkan. Maka dalam kondisi seperti ini, na'am, istausu bin nisa'i khairan. Berikan wasiat yang baiklah kepada wanita. Nah, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bisa patah. Nah, dan patah itu yang menyebabkan perceraian. Barakallahu fikum. Sehingga berikan nasihat dengan cara yang baik, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memberikan hidayah adalah Allahu Jalla wa Ala. Maka kita berusaha. Nah, demikian pula misalnya kalau ada seorang anak sudah terlanjur, kita tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak sebelumnya. Dia sudah tumbuh dewasa. Nah, sudah sulit dikontrol. Ya sudah. Nah, kita berusaha semampu kita. Kadang-kadang kalau dipaksakan pun, ya anak itu lebih mampu lagi untuk ya memberontak. Ya, sudah kamu keluar saja, masuk pondok pesantren. Ya, masuk pondok pesantren lebih gila lagi dia. Nah, sehingga mungkin akan datang kemudaratan yang lebih besar. Berbeda kalau misalnya seorang dengan penuh kesadarannya. Kita memberi nasihat, dia sadar, alhamdulillah. Ya, ini merupakan harapan yang besar. Sehingga dalam hal ini kewajiban orang tua hanya memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Sambil banyak-banyak berdoa, semoga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Apakah terhitung atau tidak niat sholat berjamaah bersama anak-anak yang belum berusia balik atau sekitar usia 7 tahun dan 13 tahun? Ini khususnya sholat fardu atau sekedar untuk tahap pembelajaran saja? Maksudnya seorang ayah niat menjadi imam dan anak-anak menjadi makmum. Iya kan, tapi seorang ayah kan sudah balik, sehingga dia tetap mengerjakan sholat fardu di masjid. Nah, setelah dia mengerjakan sholat fardu, dia boleh pulang memimpin sholat misalnya untuk keluarganya atau mungkin untuk anak-anaknya, yang demikian diperbolehkan untuk mendidik mereka. Apa hukumnya onani? Naam, dengan tangan karena istrinya ada halangan untuk bersetubuh agar tidak terjerumus dengan zina dengan wanita lain. Kalau dengan tangan istri boleh. Jangan dengan tangan sendiri. Dengan tangan sendiri haram hukumnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya kaum mukminin, kecuali kepada istri mereka atau kepada budak-budak wanita mereka, itu tidak tercela. Siapa yang mencari selain itu, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang-orang yang istimna, orang yang
melakukan onani dengan tangan sendiri, ini adalah suatu hal yang diharamkan. Dia telah melakukan suatu dosa besar. Nah, akan tetapi apabila dengan istrinya, ya, dengan istri yang bermain-main pada suaminya, maka yang demikian diperbolehkan dan tidak termasuk di antara yang diharamkan, karena ini termasuk di antara hubungan suami istri. Tadi sempat disinggung tentang wanita yang biasa hidup bebas sehingga ia terjatuh pada perbuatan yang tidak terhormat atau zina. Namun kalau dia terus sadar dan bertobat serta rajin talabul ilm, apa yang mesti dilakukan apabila dilamar oleh seseorang? Apakah berterus terang dengan keadaannya atau bagaimana? Dan bagaimana pula dengan laki-laki yang sempat terjatuh sebagaimana halnya wanita tersebut? Walhasil dalam hal ini, barakallahu fikum, seorang wanita hendaklah berterus terang tentang keadaannya yang dahulu. Nah, sebab kalau dia tidak berterus terang, khawatir nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan. Nah, maka berterus terang sejak awal itu lebih baik, sehingga seseorang atau seorang laki-laki dia membeli sesuatu dengan jelas. Nah, kalau sudah mengetahui ada aibnya, ya kalau dia tetap ingin membeli, ya silahkan. Kalau dia tetap ingin melanjutkan, silahkan. Sebab kalau dia tidak berterus terang, maka berarti dia, si laki-laki ini akan membeli sesuatu dalam keadaan majhul, yang tidak jelas, yang dikhawatirkan nanti akan menimbulkan hal-hal yang buruk dalam keluarga. Sehingga barakallahu fikum, disampaikan, dan hendaklah si laki-laki ini yang benar-benar mengharapkan untuk menikahi wanita tersebut, setelah dia mengetahui itu, maka ikhtiar bagi dia. Dia tinggal memilih apakah dia melanjutkan atau tidak. Nah, dan kalau tidak pun, hendaklah dia menjaga rahasia wanita ini. Jangan kemudian disebarkan kepada yang lain, sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dari wanita tersebut. Dan saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Walaupun masih banyak pertanyaan, insyaallah taala mudah-mudahan di waktu yang lain bisa kita jawab, dan kemampuan ana hanya sampai di sini. Dan sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan ini sangat kurang dari yang cukup, namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari apa yang telah kita dengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh, yang istiqamah hingga kita bertemu dengannya di hari akhir nanti. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.